Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Masduki, NPM 18120112112. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Dr. Muhtadi SHMH dengan mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Di sini saya akan membawakan tema tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Konstitusi yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tanggal 18 Agustus tahun 2003, kurang lebih 17 tahun yang lalu. Dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi yaitu perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, yang selanjutnya peristilahan dan pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi atau constitutional court. Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Yang pertama, perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Yang kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan untuk Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau bahkan mengembalikannya jika dimohonkan. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain seperti hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara peradilan tata negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk sementara digunakan secara umum karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum materialnya yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Hukum acara yang dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang yang dimaksud. Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara,
hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden. Berikutnya, asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas-asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku, atau sering disebut asas hukum objektif. Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dan pengedepanan hukum positif atau yang sering disebut asas hukum subjektif. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar dan bersifat umum yang menjadi panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi yang keberadaannya diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya, asas hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan, serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan. Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup. Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas yang baik bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Marwar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, ius curia novit, yang kedua, persidangan terbuka untuk umum, yang ketiga, independen dan imparsial, yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah, yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. Dan yang terakhir, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas, yaitu asas praduga keabsahan atau sering disebut presumptio iustae causa. Yang pertama, ius curia novit. Asas ius curia novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi
menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sepanjang masih dalam batas wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan secara liminatif oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, serta pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus. Terdapat beberapa perkara yang secara substansi sesungguhnya tidak termasuk ke dalam salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi, namun diajukan dalam bingkai satu wewenang Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan memutuskannya. Perkara tersebut antara lain adalah perkara nomor 1 PUU nomor PUU 4 tahun 2006 yang pada hakikatnya mengajukan pengujian putusan Mahkamah Agung nomor 01/PK/Pilkada/2005 dengan konstruksi pengujian undang-undang dengan mendalikan bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kedudukannya sama dengan undang-undang. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan tidak dapat diterima karena putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak masuk dalam kategori undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Selain itu juga terdapat perkara nomor 101/11/111/PUU/7/2009 yang pada prinsipnya bertujuan untuk menguji putusan Mahkamah Agung nomor 15 P/HUM/2009 mengenai perhitungan tahap kedua pada pemilu tahun 2009. Namun pengujian tersebut dibingkai dan perkara pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, khususnya terhadap pasal 205 ayat 4. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perkara ini mengabulkan permohonan bersyarat atau conditionally konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti yang dituangkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan ini juga dinyatakan bahwa semua peraturan dan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kehilangan dasar pijaknya. Dengan kata lain, menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Contoh lain adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7/2009 mengenai pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian undang-undang menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan demikian, pengertian merujuk pada bentuk hukum undang-undang. Di sisi lain, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 juga mengatur keberadaan Perpu yang kedudukannya sejajar dengan UU. Perpu adalah peraturan pemerintah yang menggantikan ketentuan dalam suatu undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap UU. Yang kedua, asas persidangan terbuka untuk umum. Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta juga ditegaskan dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai bahwa pada akhirnya menerima putusan hakim. Namun demikian, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Hal itu misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, khususnya tentang sponsor film. Dalam pemeriksaan perkara nomor 29/PUU/5 tahun 2007 pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan. Rapat permusyawaratan hakim atau RPH dilakukan secara tertutup karena dalam rapat tersebut hakim konstitusi menyampaikan bahwa pendapat untuk pengambilan putusan suatu perkara. Di dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara hakim konstitusi yang berlangsung dalam tensi yang tinggi. RPH yang dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka. Jika RPH tidak dilakukan secara tertutup, akan membuka peluang pihak-pihak tertentu untuk menjualbelikan informasi kecenderungan putusan atau putusan itu sendiri karena terdapat rentang waktu antara pengambilan putusan dan pengucapan putusan. Yang ketiga, asas independen dan imparsial. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi fungsional, yang kedua dimensi struktural, yang ketiga atau kelembagaan, dan yang ketiga dimensi personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.
Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi secara tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki atau expertise, pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan PMK nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi terkait dengan independensi dan Hakim Konstitusi. Pada bagian pertama deklarasi ditegaskan, yang berkuasa kelompok atau golongan tertentu dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Beberapa dari prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman, atau campur tangan baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun atau dengan alasan apapun sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum. Yang kedua, hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. Yang ketiga, hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari pengaruh tekanan rekan sejawat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Yang keenam, hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Sedangkan prinsip imparsial diuraikan pada bagian kedua deklarasi sebagai berikut. Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka, melenceng, dan tidak condong pada salah satu pihak. Yang kedua, hakim harus menampilkan perilaku baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan. Yang ketiga, hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim itu memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara. Yang keempat, hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. Yang kelima, hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama, hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak. Yang kedua, hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Yang keempat, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh masyarakat
Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan murah atau biaya ringan ditegaskan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pasal 81A ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, biaya kepanitraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Asas yang kelima yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadapan-hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon, termohon, maupun penuntut terdakwa. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya hanya terdapat pemohon. Pembentukan undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik, peserta pemilu, dan KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon, pihak terkait langsung yaitu DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, KPU akan diberikan hak untuk menyampaikan keterangannya. Demikian pula pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberikan keterangan. Demikian pula halnya dengan perkara konstitusi yang ada di dalamnya terhadap pihak yang saling berhadapan, misalnya PHPU, hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada pemohon dan termohon, tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan, yaitu peserta pemilu lain yang walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan keputusan atas perkara dimaksud. Yang keenam, asas aktif dalam persidangan. Marwar Sihaan menyebut asas ini hakim pasif dan juga hakim aktif dalam proses persidangan. Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Pada saat suatu perkara sudah masuk ke dalam pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif tergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. 7. Asas praduga keabsahan atau praesumptio iustae causa. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum
maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberikan kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan yang dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku maupun sedang dalam proses pengujian. Yang selanjutnya, sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama sebagai asas hukum, yang kedua menunjukkan hukum terdahulu, yang ketiga sebagai sumber berlakunya, dan yang keempat sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, yang kelima sebagai sumber terjadinya hukum. Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana hukum itu diambil. Untuk dapat melihat sumber hukum material dari sebuah aturan harus terlebih dahulu dilihat dari isi aturan tersebut, kemudian melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum sehingga menghasilkan karakteristik isi hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak peradaban atau agama dan kebudayaan, dan letak geografis serta konfigurasi internasional. Sedangkan sumber hukum formil hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi atau paling tidak terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 24C ayat 6 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada bab 5 mulai pasal 28 hingga pasal 85. Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Beberapa undang-undang lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. Beberapa undang-undang lain yang juga menjadi sumber hukum Mahkamah Konstitusi antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang selanjutnya, kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan Mahkamah Konstitusi, terdapat karakteristik khusus peradilan Mahkamah Konstitusi.
yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pengujian undang-undang adalah menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara pada hakikatnya adalah memutus kewenangan suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. Wewenang memutus pembubaran partai politik adalah wewenang memutus konstitusionalitas suatu partai politik. Demikian pula halnya dengan wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan presiden atau wakil presiden. Pada awalnya, terdapat suatu wewenang Mahkamah Konstitusi yang dipandang tidak terkait dengan pertanyaan atau isu konstitusi, yaitu memutus perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut adalah memutus perselisihan atau perbedaan perhitungan hasil pemilu yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Namun dalam perkembangan penanganan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wewenang tersebut juga meliputi wewenang menguji konstitusionalitasnya pelaksanaan pemilu. Dalam pertimbangan hukum putusan nomor 062-PHPU-B-2-2004 mengenai perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Wiranto dan Salahuddin Wahid, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai berikut. Pergeseran tersebut dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PHPU D/6/2008 mengenai perselisihan hasil pemilu kada Provinsi Jawa Timur. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wewenang memutus PHPU tidak terbatas pada nilai dan mengadili perselisihan perhitungan hasil, tetapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan hasil demi menjaga dan menegakkan keadilan dan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika penyampaian materi yang saya sampaikan kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.